Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prastianti dari kelas Komputerisasi Akuntansi 3B, Prodi Komputerisasi Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan rekayasa aplikasi Smart POS yang telah saya buat selama 1 semester dengan nama ACES. Kemudian langsung saja aplikasi yang telah saya buat setup ini dapat dibuka dengan cara double klik atau run as administrator. Nah, setelah membuka aplikasi, kita akan berjumpa dengan Splash. Splash ini berisi tentang informasi awal aplikasi yang telah saya buat. Untuk menghilangkan Splash ini dapat klik tombol apa saja pada keyboard atau diklik juga bisa. Setelah diklik, kita akan masuk ke login. Nah, login ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk masuk ke sistem. Ada beberapa user yang dapat masuk ke aplikasi ini, yaitu admin, operator, dan kasir. Di sini admin dapat mengakses semua menu yang ada di aplikasi. Maka dari itu, saya akan masuk sebagai admin. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada komponen utama. Komponen utama ini ada master. Yang pertama master. Master itu berisi data barang, data konsumen, data supplier, data user, dan logout. Kemudian yang kedua ada transaksi. Transaksi itu ada pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, dan stok opnam. Kemudian ada laporan. Laporan ini ada laporan data barang, data konsumen, data supplier, user, kemudian pembelian, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, hutang dan piutang, kemudian pembayaran piutang dan utang. Kemudian ada data stok opnam dan ada data laporan kartu stok. Kemudian ada menu utility yang berisi Explorer, Notepad, dan kalkulator. Tab selanjutnya adalah bantuan yang berisi about dan petunjuk. Kemudian yang terakhir ada shortcut option dengan submenu default, horizontal list, dan vertical list. Selanjutnya adalah toolbar. Nah, toolbar ini terdiri dari submenu yang sering digunakan oleh user. Yang pertama ada barang, konsumen, help, dan login. Nah, submenu ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan user. Yang selanjutnya adalah menu icon. Menu icon ini difungsikan untuk memudahkan pengguna menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Caranya hanya tinggal klik pada ikonnya lalu akan muncul fiturnya seperti ini. Kemudian tampilan menu icon ini dapat dirubah. Yang pertama ada default. Default itu sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada horizontal list. Dengan klik horizontal list ini maka menu icon akan tertata secara horizontal. Dan yang terakhir adalah vertical list. Vertical list ini akan menata menu icon menjadi vertikal. Kemudian di sini saya akan menggunakan tampilan default. Nah, komponen terakhir pada tampilan menu awal ini adalah button tab, yaitu yang berisi tentang lisensi aplikasi. Kemudian user ini akan berganti sesuai dengan siapa yang login. Kemudian ada tanggal dan ada jam. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara untuk input data master. Cara input data master itu sama. Maka dari itu saya hanya akan mencontohkan satu, yaitu input konsumen. Fitur-fitur yang ada pada data master itu ada tombol tambah untuk menambahkan data, kemudian ada simpan untuk menyimpan,
setelah menambah, kemudian ada koreksi untuk mengoreksi data, selanjutnya ada hapus untuk menghapus data, kemudian ada batal untuk membatalkan penyimpanan ataupun koreksi, kemudian ada keluar, lalu ada tombol navigasi seperti tombol awal, akhir, sebelum, dan sesudah. Kemudian juga ada tombol cetak yang berfungsi untuk mencetak informasi data pelanggan ini ke ekspor. Untuk langsung saja untuk menambahkan data, klik tambah. Nah, kemudian setelah klik tambah ini terlihat bahwa beberapa tombol sudah aktif dan kolom-kolom juga sudah aktif. Kemudian saya akan menambahkan data konsumen. Setelah selesai mengisikan data konsumen, kemudian saya akan klik simpan. Nah, apabila data konsumen itu berhasil disimpan, maka akan muncul message box, yaitu data berhasil disimpan. Setelah klik OK, maka terlihat data tersimpan di database. Kemudian apabila ingin mengoreksi data yang salah, tinggal klik di salah satu data yang salah, kemudian klik koreksi. Setelah melakukan koreksi, apabila ingin menyimpan maka klik simpan, apabila ingin membatalkan klik batal. Di sini adalah tampilan apabila saya klik batal, maka data tidak jadi dikoreksi. Kemudian apabila saya klik simpan, maka data akan terupdate. Kemudian ada tombol navigasi, yaitu tombol awal, akhir, sebelum, dan sesudah. Tombol ini akan memudahkan navigasi data. Seperti apabila saya klik akhir, maka navigasinya akan pindah ke customer yang terakhir. Apabila saya klik awal, maka akan pindah ke customer paling awal. Kemudian apabila saya klik sesudah, maka akan ke customer yang selanjutnya. Kemudian apabila saya klik sebelum, maka akan berpindah ke data sebelum. Kemudian apabila ingin mencetak data, maka klik cetak. Setelah klik cetak, maka kita akan diarahkan ke penyimpanan data. Nah, kemudian klik simpan. Dan data pelanggan akan muncul seperti ini. Data pelanggan itu berisikan kode, nama, alamat, kota, kode pos, nomor HP, dan email. Kemudian apabila jumlah pelanggan itu terlalu banyak, maka ada fitur pencarian data. Fitur pencarian data itu dapat difungsikan dengan cara klik kriteria yang akan diisikan. Saya akan mencoba nama customer, kemudian teks yang dicari, saya akan mengisikan nama customer. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, data master itu fiturnya hampir sama, yaitu tambah, simpan, koreksi, hapus, batal, keluar, kemudian ada navigasi, awal, akhir, sebelum, sesudah, dan cetak. Hanya berbeda pada kolom yang diisi saja. Jadi cara menggunakannya itu sama. Berikut cuplikannya. Selanjutnya saya akan mencontohkan input data transaksi. Nah, data transaksi di sini ada transaksi pembelian, letter pembelian, penjualan, letter penjualan, dan tutup stok.
yang kemudian fitur yang ada di transaksi penjualan dan pembelian itu sama. Kemudian ada retur penjualan dan retur pembelian itu tombol-tombolnya sama. Yang berbeda itu di stop opnam dan tutup stop. Maka dari itu untuk transaksi penjualan dan pembelian saya akan mencontohkan satu, kemudian retur penjualan dan retur pembelian satu, bayar utang dan piutang akan saya contohkan satu. Yang pertama, saya akan mencontohkan penjualan. Fitur yang ada di penjualan dan pembelian barang itu sama. Bedanya hanya di kode ini, di data kode ini. Ya, apabila penjualan itu terdapat kode pelanggan, kalau pembelian kode supplier. Kemudian fitur-fiturnya sama, tambah, simpan, data, cetak, dan selesai. Untuk menambahkan data, klik tambah. Setelah klik tambah maka form ini akan aktif. Untuk memilih kode pelanggan bisa dipilih melalui drop down combo box seperti ini, atau bisa juga memilih dari tombol cari data konsumen. Untuk memilih data di data konsumen itu bisa double klik ataupun juga bisa dengan klik pilih. Nah, di cari data konsumen ini ada fitur pencarian data yang diperlukan apabila data terlalu banyak. Saya akan mencoba mensortir datanya seperti ini. Kemudian data barang. Nah, data barang ini dipilih melalui kode barang. Kemudian nama barang dan harga itu akan terisi secara otomatis, sama dengan pelanggan tadi. Namanya otomatis terisi. Cara memilihnya juga sama dengan kode pelanggan tadi, bisa dari drop down combo box atau dari fitur pencarian data barang. Pada pencarian data barang ini fiturnya juga sama dengan cari data konsumen. Ada pencarian data, kemudian pilih dan batang. Lalu input jumlah yang dibeli, lalu klik enter. Setelah klik enter, datanya akan tersimpan pada di data ini. Kemudian pilih jenis transaksi. Nah, ada transaksi tunai dan kredit. Apabila transaksi tunai, maka ya label yang muncul itu bayar dan kembali. Apabila transaksinya kredit, maka yang muncul adalah uang muka dan sisa. Apabila transaksi berhasil disimpan, maka akan muncul message box seperti yang ada pada demo ini. Kemudian klik OK. Nah, datanya sudah tersimpan. Kemudian apabila ingin mencetak nota, itu klik cetak. Berikut ini adalah tampilan nota penjualan yang tercetak tadi. Pada device saya itu tersimpan ke OneNote karena saya terkendala di PDF. Berikut ini adalah tampilan dari form pembelian barang. Form ini yang berbeda hanya pada kolom kode supplier dan nama supplier. Untuk fitur-fitur yang lain atau label yang lain itu sama. Kemudian tombolnya itu juga sama. Jadi cara penggunaannya pun sama. Transaksi selanjutnya yang memiliki fitur yang sama itu retur penjualan sama retur pembelian. Karena sama, saya akan mencontohkan satu saja, yaitu retur pembelian. Pada retur pembelian itu ada tombol yang sama dengan transaksi penjualan maupun pembelian, yaitu tambah, simpan, batal, cetak, dan selesai. Bedanya itu tidak ada jenis transaksi dan di sini terdapat informasi nomor beli. Apabila ingin mengaktifkan, klik tambah, kemudian klik pada nomor drop-down ini. Nah, karena ini retur itu pembelian yang sudah terjadi, maka yang tampil di sini adalah
nota-nota beli. Apabila diklik, maka akan nama supplier itu akan muncul secara otomatis. Kemudian ada juga cara memilih nomor beli itu dengan membantu pencarian pembelian. Caranya juga sama, tinggal klik pada salah satu data, kemudian double klik ataupun bisa klik pilih. Kemudian juga nama supplier ini akan otomatis terisi. Nah, di sini kode barang akan muncul secara otomatis pada drop down. Input jumlah yang diatur, klik enter, kemudian masukkan jumlah buyer, kemudian klik simpan. Nah, apabila ingin mencetak nota, maka klik cetak ini saja. Nanti munculnya juga sama di OneNote. Transaksi selanjutnya yang memiliki fitur yang hampir mirip adalah transaksi bayar piutang dan transaksi bayar hutang. Karena hampir sama, saya juga akan mencontohkan salah satu saja. Berikut merupakan tampilan form bayar piutang yang berisi tombol simpan dan keluar. Kemudian untuk mengisinya itu dengan cara mengisi data-data yang di sini. Data yang di sini itu ada nama konsumen, jumlah piutang, dan sisa piutang. Ini akan terisi dengan otomatis dengan cara klik nomor penjualan yang terjadi secara kredit ini. Klik salah satu. Nah, maka akan muncul informasi secara otomatis. Kemudian klik jumlah yang dibayar. Kemudian klik simpan. Nah, apabila pembayaran berhasil, maka akan muncul message box seperti ini. Cara yang kedua mengisi nomor jual ini bisa dengan klik tombol cari yang mengarah ke form bantu pencarian piutang. Di sini kita dapat melihat seluruh data piutang atau penjualan kredit yang terjadi. Klik pada salah satu, lalu akan terisi secara otomatis data nama konsumen, jumlah piutang, dan sisa piutang. Jumlah bayarnya isikan, kemudian klik simpan. Berhasil juga, seperti itu. Berikut adalah tampilan form bayar hutang. Jadi itu tampilannya juga sama, nyaris sama. Bedanya itu cuma di sini saja. Yang di sini berisi tentang nomor pembelian kredit yang terjadi. Gitu. Transaksi selanjutnya yang akan saya contohkan adalah transaksi stock of none. Karena menu icon stock of none itu tidak tersedia pada menu icon di sini, maka saya akan klik pada submenu transaksi stock of none. Untuk fitur di stock of none itu ada tombol modification history, stock of none history, kemudian tombol save dan cancel. Untuk menambahkan data langsung saja isikan data, yaitu tanggal, kemudian ada keterangan, misalnya barang rusak, kemudian product information. Nah, cara produk barang ini dapat dicari dengan cara double klik pada cari barang. Nah, maka akan jumlah barang dan jumlah sekarang akan terlihat. Karena ini barang rusak, maka barang akan berkurang seperti ini. Kemudian klik save. Nah, ada message box data sukses disimpan, artinya data ini sudah tersimpan di database. Kemudian tombol modification history itu mengarah pada laporan stock of none. Kemudian tombol stock of none history juga mengarah ke form laporan stock of none. Gitu. Transaksi terakhir yang akan saya contohkan adalah tutup stok. Karena di menu icon tidak ada, saya juga akan memilih pada submenu tutup stok. Untuk tutup stok itu untuk menutup stok pada suatu periode atau bulan. Caranya langsung saja pilih bulannya,
karena ini bulan Agustus, saya akan memilih bulan ke-8, kemudian tahunnya 2021. Setelah itu di sini ada start progress bar. Setelah klik OK, maka progress bar akan berjalan. Kemudian setelah 100% maka akan muncul informasi tutup stok sukses. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka akan kembali ke halaman utama. Oke, setelah selesai mendemokan input data master dan transaksi, selanjutnya saya akan mendemokan untuk melihat laporan pada data master dan data transaksi, yaitu dengan cara klik pada tab laporan, kemudian akan muncul laporan-laporan data master dan data transaksi. Untuk data barang, konsumen, supplier, dan user nanti akan tercetak atau terekspor ke Excel setelah diklik pada submenu ini, seperti berikut. Nah, setelah klik pada submenu tadi, maka akan muncul ke penyimpanan data. Kemudian klik simpan, lalu data akan muncul di file Excel seperti ini. Kemudian laporan selanjutnya adalah laporan data transaksi. Untuk laporan data transaksi itu akan mengarah pada form laporan. Contohnya pada pembelian ini akan mengarah pada form laporan pembelian. Cara ini merupakan tampilan awalnya. Kemudian apabila ingin menyortir tanggal transaksi, maka klik pada tanggal, kemudian klik aktifkan tanggal, kemudian klik cari atau auto refresh. Klik cari, maka akan muncul data transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Agustus sampai 22 Agustus. Apabila ingin mensortir lagi berdasarkan supplier, maka klik supplier. Tidak ada transaksi yang terjadi pada supplier PT Bisma Jindo. Untuk fitur laporan yang lain itu juga sama, yaitu penjualan itu juga ada fitur sortir customer, yang berbeda hanya itu saja. Selanjutnya, apabila ingin mencetak data transaksi ini, maka klik export. Kemudian simpan, maka file Excel akan terlihat setelah ini. Seperti ini. Ini merupakan data pembelian yang terjadi pada tanggal 15 sampai 23 Agustus. Kemudian laporan retur penjualan dan retur beli itu hampir sama dengan fiturnya. Fitur yang ada di laporan pembelian ataupun penjualan tadi. Bedanya apabila di pembelian dan penjualan tadi ada sortir customer atau supplier, kalau di retur penjualan ini tidak ada, hanya ada tanggal, kemudian cari, ekspor, dan auto refresh. Caranya sama, tinggal klik pada tanggal, kemudian klik aktifkan, kemudian cari. Sudah terlihat. Untuk laporan yang lain juga sama. Nah, apabila di kartu stok itu bedanya di kode barang ini saja. Apabila klik ketiga, kemudian bulan 8, maka klik cari akan muncul. Ini kartu stok itu merupakan mutasi stok. Ada jumlah pembeliannya dan ada jumlah penjualannya, seperti ini per ton. Kemudian tab selanjutnya yang akan saya demokan adalah tab utility. Nah, utility ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam hal perhitungan atau pencatatan yang penting-penting, sehingga user itu tidak perlu melakukan pencatatan manual ataupun penghitungan secara manual. Apabila saya klik pada notepad,
maka akan muncul notepad. Apabila saya klik pada kalkulator, maka akan muncul kalkulator. Seperti ini. Yang selanjutnya adalah tab bantuan. Tab bantuan itu berisi submenu about dan petunjuk. Apabila klik about, maka akan muncul form about, yaitu yang berisi tentang informasi dasar dari aplikasi ini. Apabila diklik sistem info, ini seharusnya menunjukkan spesifikasi aplikasi ini. Karena ini bawaan dari VB, maka di Windows saya itu tidak bisa bekerja. Jadi tulisannya seperti ini, system information is unavailable. Kemudian submenu petunjuk. Submenu petunjuk itu berisi tentang petunjuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian yang terakhir adalah submenu shortcut option. Submenu shortcut option ini sama fungsinya dengan pop-up ini. Jadi apabila diklik default, maka akan memunculkan tampilan menu icon yang seperti yang didesain. Apabila diklik horizontal, maka akan menu icon akan tertata secara horizontal. Kemudian yang vertikal akan tertata secara vertikal, seperti ini. Dan yang terakhir, apabila ingin keluar dari aplikasi, cukup klik exit di sini ataupun di menu master, kemudian klik logout. Apabila muncul pesan ini dan yakin akan keluar, klik OK. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.